Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, kita lanjut ya, masih di mata kuliah analisis data. Jadi sekarang kita masih ada di tahap eksplorasi data. Jadi benar-benar dasarnya kita pelajarin dulu. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke eksplorasi yang ketiga, bagian eksplorasi data. Bagian yang ketiga kemarin udah pengertian dan pentingnya, kemudian histogram, stem and leaf, sama box plot. Nah, sekarang kita mau masuk ke pencarian 3 angka, 5 angka, dan 9 angka. Biasanya dibilang 5 summaries, 9 summaries gitu ya. Kalau kalian cari di bukunya 2K atau Anscombe. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pencarian data, kalau katanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini pencarian data. Jadi ada beberapa istilah penting yang harus kita tahu bersama dulu ya. Jadi yang pertama nanti akan ada istilah extremes. Extremes ini adalah nilai paling besar dan paling kecil, largest sama smallest values katanya di situ. Jadi maksimum dan minimumnya. Kemudian ada nanti istilah depth, kedalaman. Jadi disimbolkan dengan D gitu ya. Kedalaman ini sejauh mana posisi data dari ekstrim ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin ada angka 1, 2, 3, 4, 5, maka ini ekstrimnya kan, ekstrim ini ekstrim. Nah, depth of an extreme is always 1. Jadi ini depth-nya ini 1, ini 1. Jadi kita mau lihat sejauh mana kedalamannya posisi dia dari ekstrim. Jadi yang ini sejauh mana dari ekstrim. Jadi ini depth-nya 2, yang ini 2, yang ini 3 gitu. Ya, jadi untuk tahu kedalamannya sejauh mana dia dari ekstrim. Ini dari ekstrim yang large, yang maksimum atau minimumnya. Kemudian ini udah biasa kita pakai ya istilah median. Median jadi membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Jadi kalau di sini dibagi data, jadi mediannya 3. Dia bagi sama besar kiri dan kanan gitu ya. Oke, kemudian quartiles. Jadi di sini membagi data menjadi 4 bagian. Di sini sebenarnya ada catatan tambahannya, kurang lebih 4 bagiannya itu sama besar gitu ya. Quartiles. Nah, selain quartiles ada yang mirip banget sama quartiles, itu namanya hinge. Hinge ini adalah suatu bilangan atau angka-angka ringkasan yang ada di antara masing-masing tengah. Jadi sama kayak kuartil. Jadi kan kalau kuartil itu kan kalau kita punya datanya dibagi 4 gitu ya. Di sini ada min, kuartil 1, median, kuartil 3, dan max gitu ya. Nah, kan kuartil ini dibagi jadi 4 sama bagian gitu ya, itu kuartil. Nah, kalau hinge itu sama, mirip-mirip. Jadi dia kalau di sini ada median, jadi ada median, maka hinge itu ada di antara median. Jadi antara ini, tengah-tengahnya ini ada hinge, antara ini dan ini, tengah-tengahnya ada hinge, antara ini dan ini, tengah-tengahnya ada hinge gitu ya. Hinge, hinge. Ini biasanya disebut sebagai lower hinge, ini disebut sebagai upper hinge. Nah, aritmatikanya sebenarnya beberapa kasus dibilang dia itu untuk menghitung kedalamannya atau depth-nya itu lebih sederhana. Jadi lebih cepat kita kalau menghitung depth-nya, kedalamannya. Ya. Nah, dia serupa dengan quartiles tapi biasanya sedikit lebih dekat dengan median. Oke, sekarang kita lihat contoh. Jadi kalau kita punya median, ini datanya ada berapa nih? 2, 17 ya. Jadi ada 17, N-nya sama dengan 17. Jadi tengah-tengahnya ini adalah median kan ya. Nah, kalau kuartil itu kan kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kuartilnya itu ada di sini, sekitar sini. Jadi 695 ditambah 795 itu dibagi 2, itu kuartil 1, kuartil 3 ada di antara angka yang ini gitu ya, ini. Nah, kalau hinge itu ada di antara middle of each half of the data. Jadi dia ada di antara, ini kan ekstrim ya, minimum. Nah, minimum sama median itu tengah-tengahnya itu adalah hinge. Jadi hinge itu lebih dekat dengan median. Kalau hinge-nya 795, kalau kuartilnya itu kan tadi
agak kirian dikit ya, 695 tambah 795 dibagi 2 gitu. Begitu juga yang uppernya gitu. Jadi lebih dekat 1499 dibandingkan dengan rata-rata antara 1499 dengan 1693 kan lebih dekat yang hinge gitu. Jadi dia membagi apa namanya nilai ringkasan yang ada di antara setiap setengah. Itu hinge, beda tipis, beda tipis. Cuman nanti untuk di beberapa ringkasan nanti kita akan pakai hinge ini gitu. Makanya kita harus tahu. Kemudian kalau tadi hinge ini kan membagi per 4 gini ya. Setengah dibagi 2 lagi gitu. Nah, ada lagi, oh sorry, sebelum itu kalau tadi ini kan contoh kalau dia N-nya 17 ganjil ya. Gimana kalau genap? Nah, kalau genap gampang aja sama kayak apa ngitung apa kuartil sebenarnya mirip-mirip ya, cuman kita lihat. Nah, di sini misalnya kita udah bikinin stem and leaf. Nah, ini gunanya stem and leaf salah satunya ya. Jadi selain untuk meringkas, dia juga bisa mengurutkan data, membantu mengurutkan data. Nah, ini adalah extremes, minimum, ini maksimum. Mediannya itu ada di antara ini 7 ada di antara yang 1/5 gitu dah ya. Jadi ada di data ke ini kalau datanya kayaknya sekitar 50, N-nya kayaknya 50. Kalau nggak salah, kalau nggak 50, 40. Ntar dihitung ya. Pokoknya genap gitu ya. Oh, sebentar. Oke, ini ada 40 ternyata. Oke, nah 40 berarti kan mediannya ada di antara 20, data ke 20 dan data ke 21. Gitu ya. Oh, sebentar, 24. Oh, maaf. Ini udah ada dikasih tahu pantas kok aneh. Sebentar kita hapus dulu ya, maafkan. Ini udah malas menghitung. Nah, di sini dikasih tahu N-nya sama dengan 34 gitu. Sehingga mediannya ada di antara data ke 17 dan data ke 18. Sehingga di data ke 17,5 gitu ya. Maka dibilang depth-nya median itu adalah 17 H di sini, 17H. Nah, di sini sebenarnya ada penjelasan H itu adalah a half atau setengah. Jadi kalau ada bilang 13H itu artinya 13,5 gitu ya. Nah, sehingga di sini M median itu ada di 17H gitu. Nyari hinge-nya gimana? Ya udah tinggal nanti dibagi kayak tadi, dibuatin antara si median dengan si maksimum, dilihat tengah-tengahnya, ternyata hinge-nya ada di 62 untuk yang upper dan 3. Nanti kita latihan di latihan soal. Kita belajar di latihan soal. Nah, menentukan quarters atau seperempat pakai hinge ini tuh ada di bukunya 2K 1977 dengan detail penjelasan tentang hinge dan quarter tuh ada di Feldman dan Hoglin 1981. Nanti kalau penasaran bisa dibaca di sana. Oke, lanjut. Terus istilah yang lain kalau tadi kalau kita punya ini ya, ini min, ini max. Ibaratnya di sini tengah-tengah ini median. Nah, median ini kepecah jadi 2 jadilah hinge. Ya, hinge yang upper dan lower. Hinge setelah ini kan per 4 ya. Nah, per 8-nya itu disebut 8 atau seperdelapanan. Jadi di sini E. Di sini ada E. Tapi yang dipakai itu adalah E yang ini. E yang upper dan lower. Jadi seperdelapan atas dan seperdelapan bawah. Terus ada 16, disimbolin pakai D. Nah, ini tentang simbol aja ya. Cuman kalau ngikutin bukunya Hoglin sama Feldman tadi atau 2K itu pakainya ini. D itu adalah 1/16. Jadi antara si E dengan min ini jadi D. Ini ada D yang upper dan lower. Dan seterusnya nanti. Cuman untuk tadi kan kita akan mencari 3 angka, 5 angka, dan 9 angka. Untuk sampai 9 angka kita cuma butuh sampai ini. Jadi ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah ringkasan 9 angka itu. Kalau 5 yang mana? 5 itu yang ini. Median, hinge, maksimum dan minimum gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk melihat kedalamannya lebih gampang kan tadi dikasih tahu secara aritmetik untuk mengukur
menghitung kedalaman kalau pakai hinge itu lebih mudah dibilang, lebih sederhana kalau dibandingin pakai kuartil. Nah, ini biasanya disimbolin D dalam kurung sesuatu. Jadi D median kah, hinge kah, eighth kah, gitu, ekstrim dan lain dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dibaca depth of kedalaman dari apapun yang ada di sini. Kalau di sini X ya, depth of X gitu ya. Nah, untuk ekstrim itu jelas ya depth-nya adalah 1 karena tadi kita udah tahu depth itu ngeranking dari kiri kanan dari yang paling besar ke paling kecil. Nah, kemudian kalau mau lihat depth-nya median itu oh sorry, ini tuh sebenarnya nulisnya harusnya gini aja kali ya. Depth median. Ini kurungnya gini, sorry. Depth hinge. Ini kurungnya gini, depth min, depth max. Kurungnya gini. Nanti kurung yang ini soalnya beda makna ya. Jadi nanti di sini kita lihat bedanya di mana. Jadi kalau depth-nya median itu adalah n tambah 1 dibagi 2 seperti biasa ya. Nah, kalau depth-nya hinge itu adalah dm. Nah, di sini dibilang ini sebenarnya gini, dm tambah 1 per 2 harusnya gini. Jadi ini kan simbol apa fungsi integer part of dengan mengomit the fraction. Atau kalau kita bilang kalau kita sebut sesuatu di dalam kurung kayak gini itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari UM gitu. Jadi misal di sini kita dapat DM-nya itu adalah 20,5. Maka saat mau cari DH itu adalah 20,5 tambah 1 per 2. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari ini kan 20 ya. Jadi 20 tambah 1 per 2 sehingga jadilah 21 per 2 itu adalah 10,5 gitu. Jadi data 10,5 itu data yang mana gitu. Ya. Jadi bisa disebut nanti H10H gitu. Karena H itu ada di posisinya ada di kedalaman 10,5. H itu kan 0,5. Ya, gitu ya. Jadi ini keliru. Nanti PDF yang saya share saya perbaikin. Oke. Sebenarnya bukan keliru tapi ya keliru karena menggunakan simbol yang ambigu gitu ya. Ini kurung. Nah, di sini baru pakai kurungnya gitu. Kemudian kedalaman yang 8 ya jelas nanti kalau 8 itu ya berarti si hinge tambah 1 bagi 2. Kalau yang 16 berarti yang 8 tambah 1 bagi 2. Gitu. Ya. Dari median ke hinge ke 8, 8 ke 16. Baru ini ke ekstrim. Tuh, ya. Oke, nggak pas. Kalau mau pakai yang tadi berarti ini ekstrim, median, ini hinge. Di tengah-tengahnya hinge sama median ini adalah per 1/8. Tengah ini ekstrim. Nah, antara ini dengan ini adalah 1/16. Itulah ya. Dan seterusnya kalau misalnya mau buat ringkasan yang lebih banyak. Cuman jarang dipakai ringkasan yang lebih banyak. Biasanya orang makainya ringkasannya sampai 9. Nah, sekarang kita lihat kalau pencarian 3 angka gimana. Jadi kalau mau cari summary 3 value summary gitu ya, kadang-kadang orang bilang pencarian 3 angka ya udah angkanya itu adalah median, rata-rata dari kuartil dan rata-rata dari extremes. Oke, ini masih pernah kita pelajarin waktu bikin box plot kemarin ya untuk lihat apa simetrisnya data. Nah, misalnya kita punya 21 sampel, ini contoh yang kemarin kita udah bikinin stem and leaf, kemudian kita bikin ringkasannya. Maka kita cari kalau ringkasan 3 angka kan butuh rata-rata kuartil, rata-rata ekstrim. Ekstrimnya adalah yang saya kasih merah 45 dan 82. Mediannya adalah 60. Kuartilnya adalah 53,5 antara 53 dan 54. Kuartil 1 dan 3. Jadi kalau nyari kuartil gimana? Posisi kuartil. Posisi kuartil kalau masih ingat di Statdas kalau mau cari K1 posisinya itu adalah atau posisi K1 itu adalah 1/4 dari N tambah 1 kan ya. Berarti 1/4 dari 22. Itu adalah 5,5. Data ke 5,5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 di sini. Antara 3 dan 4 sehingga jadilah 53,5 ini ya. Ini juga dan seterusnya. Sehingga ketika mau ditulis
ringkasan 3 angkanya, ini adalah median, ini adalah K1 tambah K3/2, ini adalah min tambah max per 2. Itu ringkasan 3 angka. Gimana kalau ringkasan 5 angka? Nah, 5 angka itu dia memanfaatkan extremes, hinge, dan median. Jadi median ini ada di tengah, hinge kiri kanannya, terus paling ujung maksimum, gitu ya. Ini berarti ini lower karena ini minimum, lower hinge, ini upper hinge. Nah, di sini kita lihat lower hinge itu kan posisinya, lihat dulu posisi D dari hinge itu adalah cari D dari median dulu. D dari median itu adalah N tambah 1/2 sehingga 11 ya. Jadi di 11. Jadi median itu ada di M11. Oke. Nah, terus D dari hinge itu adalah 11 tambah 1/2. Jadi 6. Jadi hinge-nya 6. Hinge-nya ada di 6. Jadi lebih gampang hitung depth-nya. Tuh, terus habis itu ekstrem 1. Sehingga kita dapatlah ini. Jadi ini kalau dibuat ekstrim kan 1 depth 1 2 3 4 5 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Gampang karena stem and leaf-nya udah kita urutin gitu ya. Oke. Kemudian nah inilah M11, H6 dan depth 1. Dapatlah 5 angka. Kemudian gimana kalau 9 angka? 9 angka itu nambah. Kalau tadi ekstrim, hinge sama median, sekarang nambah 8 sama 16. Jadi median dibagi di tengah-tengahnya ada hinge. Antara hinge sama minimum, tengah-tengahnya ada 8. Kemudian 16. Nah, lihat di sini saya kasih warna yang beda-beda. Jadi di sini kita lihat dulu, coba cari depth dari median. Tadi berapa? 21 tambah 1/2 jadinya 11. Depth dari si hinge itu adalah 11 tambah 1/2, 6. Jadinya M11 H6. Kemudian depth dari si 8 itu adalah 6 tambah 1/2 sama dengan 3,5. Jadi 3,5 ada di sini. 1, 2, 3, 4, 3,5 gitu ya. Jadi di sini di 8 3,5 gitu. Jadi 3H. Ingat ya tadi. Kemudian depth dari si 16 itu adalah ingat tadi bilangan bulat terbesar yang kurang dari 3,5 tambah 1/2. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 3,5 adalah 3. 3 tambah 1/2 adalah 2. Data kedua adalah 7. Jadi depth-nya 2. Ini 1. Gitu. Ya. Nah, ini sambil di-pause terus sambil dicoba gitu ya. Sehingga dapatlah M11, H6, E3H, D2, 1. Dapatlah ringkasan 9 angkanya. Oke, di-pause terus habis itu dicoba. Kalau ada yang perlu didiskusikan langsung diskusikan di grup ya. Oke. Assalamualaikum.